Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Intan Arisa bisa hadir kembali menyapa Anda di acara Kinanti Kisah Ibu dan Buah Hati. Dan selama 1 jam ke depan kami akan mengajak Anda untuk memperhatikan nih kira-kira ada apa lagi ya tema menarik yang akan dibahas Kinanti kali ini, yang pasti masih ada hubungannya dengan buah hati kita atau balita kita. Nah pemirsa, sebelum kami memberitahukan temanya apa, saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan VT berikut ini. Selamat menyaksikan. Sebagian anak mungkin takut dengan pelajaran matematika. Ditambah guru yang mengajar dengan tegas. Matematika yang identik dengan angka, rumus, dan berhitung ini membuat mereka mundur sebelum mencoba. Dengan alasan soal-soal yang susah dan angka yang begitu banyak sehingga membuat pusing. Peran orang tua dan gurulah yang dapat menumbuhkan semangatnya agar mau maju menghadapi ilmu yang satu ini. Ya, dia belajarnya, anak saya kalau dulu belajar matematikanya dia giat karena memang dia kalau matematikanya memang pinter gitu. Matematika adik saya di rumah jelek banget, nilainya hancur. Anaknya ya anak cowok biasa males, gimana sih? Nilai matematika alhamdulillah dari SD itu bagus sampai SMA itu bagus anak saya. Dia semangat banget. Kalau anak saya itu waktu belajar matematika dia semangat banget karena dia suka di situ. Jangan kan matematika, yang lain aja males. Ya dia rajin belajar, belajarnya kalau subuh sebelum dia berangkat sekolah dia belajar. Ayah dan ibu menerapkan ilmu hitung berhitung dalam kehidupan sehari-hari sangat bermanfaat untuk mereka. Agar kelak ketika memasuki dunia sekolah, si kecil tidak menjadi takut dan bersemangat menghadapinya. Jadikan matematika menjadi asik dan menyenangkan. Simak Kinanti kali ini ya. Ya, saya yang mengarahkan cara perhitungan yang tepat, cara pengalihan yang tepat, itu aja yang saya arahkan kepada. Iya, saya selalu bantuin dia untuk bikin PR matematika gitu. Biasanya sih kunciin, gak boleh main, tapi tetap aja bisa nyolong-nyolong waktu buat keluar. Saya memberi dorongan untuk anak supaya dia lebih rajin lagi karena apa ya, nggak hanya matematika aja, menyeluruh kalau bisa. Selalu orang tua mendorong anak supaya lebih bergiat belajar dan lebih dewasa lagi cara mereka berpikir. Itu dia pemirsa, kalau kita tadi sudah mendengarkan pendapat dari beberapa masyarakat, mereka pasti udah tahu dong apa tema kita kali ini, yaitu belajar matematika asik dan menyenangkan. Biasanya kalau udah matematik nih, anak-anak kita pasti bilangnya, aduh susah bun, aku nggak mau. Terus ada aja alasan mereka untuk menghindari namanya matematika. Tapi kita tahu kan bahwa berhitung itu sumber hidup akan ada. Gimana caranya agar matematika ini menyenangkan buat anak-anak kita? Kali ini sudah ada narasumber kami, yang itu seorang psikolog cantik, ada Mbak Firda Khalisa. Silakan Mbak Firda, silakan masuk. Aduh, ini wanita-wanita pagi-pagi hari ya. Halo, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, silakan. Oke. Duduk di sini. Thank you. Gimana Mbak Firda? Macet ke sini? Lumayan. Lumayan. Oke, Mbak Firda, kita kan bahas mengenai belajar matematika asik dan menyenangkan nih buat anak kita ya. Tapi kan ya kita tahu sendiri ya, susah gampang kan kalau misalnya mengenalkan itu. Nah, gimana nih untuk balita kita agar menyukai yang namanya angka-angka itu? Ya, sebenarnya tepat sekali ya bahwa kita tuh mengenalkan matematika memang di usia sedini mungkin. Dimulai dari hal yang paling simpel aja, misalnya anak saat udah mulai bisa bicara, udah bisa melihat benda, kita bisa dengan mainan deh, misalnya blocks. Hitung blocksnya ada berapa, jenis warnanya ada berapa. Dari situ anak jadi terbangun untuk suka matematika karena berhitung simpel aja tuh sebenarnya matematika kan. Jadi sebenarnya sambil bermain menggunakan apa namanya mainan-mainan mereka. Betul. Itu sudah menjadi sarana mereka belajar. Betul. Ya. Iya Gian. Buat Mbak
Mbak. Biar Ya, nggak terima haus, kasih. Mbak. Ya, Siapa? makasih. Mbak Firda, Mbak kenalan Firda, dulu dong Mbak iya. Firda, kenalan Mbak Terima Firda kasih. ini. Ini gorengan Mbak Firda di mana, Tadi Mbak Firda? Gian dulu. Tumben kok kamu pakai kertas begini sih? Kayaknya nggak sopan banget sih. Ampun deh pakai kertas begini. Lihat nih, ini kelakuannya nih pemirsa nih nyediain makanan pakai kertas. Ini apa? Kertas apa Biar nih? nyerap minyak, Mbak Intan. Ya ampun. SD soal ujian matematika nama Gian Sumantri kelas 5. 3 nilainya. Ya Allah pemirsa ternyata nilainya dia 3. Pantas dijadiin alas gorengan ya. Gian SD aja kelas 5, kamu matematika 3. Itu ciri-ciri orang jenius yang begitu, Mbak Intan. Oh jenius. Matematikanya kurang. Ada agak low profile ya. Pelajaran lainnya juga sama kurang juga. Ini rendah diri sama harga diri rendah emang beda tipis ya. Nggak enak kalau nilainya bagus ya. Iya, Mbak Ini Intan. kalau yang kayak gini gimana nih masa depannya nih Mbak? Ya sebenarnya Lihat memang deh, masa paling pelajarannya cuman 3 ya. nih 3 tambah 10, 21. Aduh, ampun. Ini matematika mudah loh. Ini anak matematika SD loh. mudah loh, pengurangan. 12 kurang 6, 2. Aduh, ini kamu emang ya nggak salah ya, aku tuh itu nemuin kamu belah bambu dapat kamu. Tapi ya jangan gini-gini banget dong, Gian. Masa 12 kurang 6, 3? Sengaja, Mbak Intan. Biar? Biar sengaja aja, nggak tahu biar apa. Aduh, coba kamu dengerin nih. Kamu duduk dulu sini sebentar, boleh deh Sini, ya di sini. sini. Boleh duduk di atas, boleh tuh duduk Di di bawah atas. aja, Bintan. Oh iya tuh kan. Biasa di bawah. Biasa di bawah emang dia. Ya. Jadi Iya. kalau matematika kayak gini nih, untuk hal yang mudah-mudah aja ya, kayak Gian kelas 5 kurang-kurangan sama teman-teman dia masih ada miss-nya gitu. Iya. Terlepas dari emang dia semua agak kurang sih. Ya Itu sekarang gimana? kenapa memang di masyarakat pada umumnya itu matematika seakan momok yang menyeramkan gitu ya. Mungkin Mas Gian, mungkin zaman dulu kan orang tua kurang informasi untuk gimana sih bikin anak supaya suka matematika. Kalau sekarang kan informasi sudah banyak ya Mbak Intan, jadi kita bisa browsing gimana sih caranya matematika biar menyenangkan. Yaitu dengan sambil bermain, bahkan kita main blocks bisa sambil di jalanan kita hitung lampu merah yuk gitu. Ya udah mulai besok Gian kalau kamu ikut saya jalan-jalan kalau ada lampu merah kita hitung ya. Iya, biar Jadi bisa ikut olimpiade matematik, Mbak. Ini udah telat soalnya kalau dari kecil oke lah. Ini udah umur berapa ya? Umur 21, Mbak. oh 21 mau ikut olimpiade matematik. Tapi matematika Oh, SD. iya, SD, iya. oke. Kamu 12 kurang 6 aja jadi 2 itu. Saya depresi saya ngajarin kamu nanti ya. Udah pokoknya memang kita intinya tadi Mbak Frida udah bilang bahwa mengajar matematika harus fun. Iya, Emang Gian betul. untuk masa kecil segitu suramnya ya sampai kamu kurang sama tambah aja. Itu kan emang ciri-ciri orang jenius gitu, Mbak. Dia susah dulu di awal, baru ntar di atasnya susah juga. Gitu, Mbak. Enggak, pertanyaan saya gini, kamu susah di awal ya. Oke Iya. lah SD susah di awal ya. Sekarang kamu kan udah 21 tahun, impian katanya menjadi pengusaha. Iya. Majunya kapan kalau susah terus? Nggak tahu, Mbak, tungguin aja, Mbak. Oh iya ya udah. Ya udah pemirsa, nanti abis ini saya mau ngobrol lagi sama Gian juga sama Mbak Frida ya, biar Gian ada motivasi dan mau naik gitu ke atas ya kan ya Gian ya. Pemirsa jangan kemana-mana ya, tetap di Kinanti Kisah Ibu dan Buah Hati. Pemirsa yang ingin ikut bertanya mengenai bagaimana sih cara mengenalkan matematika kepada anak kita biar ini menyenangkan sehingga tidak menjadi satu hal yang menakutkan buat anak kita belajar matematika, Anda bisa telepon di line interaktif kami di 0215155111 atau Anda bisa juga bertanya melalui Twitter kami di @kinantijaktv. Nah sekarang kita balik lagi ke Mbak Frida dan Mbak Firda dan juga Gian. Gian, jadi kamu paham ya? Biar kamu nggak di bawah terus, kamu tuh harus naik ya kan. Umur kamu udah 21 kan? 21, Mbak. 21. Terus mau sampai kapan? 2 tambah 2 aja kamu nggak tahu. 2 tambah 2 kan nggak selalu 4, Mbak. Kenapa emangnya? Ya nggak tahu sih juga. Nih, ini orang-orang yang ngeles-ngeles kayak gini nih bingung Out of kan? the box mikirnya. Out of the Oke. box emang. Cuman kalau dia kelewat jauh dari boxnya, nggak pada tempat. Nggak pada tempatnya. Ya udah, sekarang kamu ke belakang ya. Iya. Nanti kamu tanyain si Adit tuh suruh beliin. Ya, tadi ada list belanjaan, Adit suruh beli ya. Siap, Mbak. Nanti suruh anterin belanjaannya. Mari, Mbak. Iya. Ini saya punya 3 asisten, ada Oh, Nova, gitu. ada Adit, sama ada Gian. Oh, banyak. Nah ini 11, 12, 13. Oke. Jadi saya pusing, ya hitung-hitung itu dia kurangin dosa saya. Oke Mbak Firda, Iya. aku juga punya temen nih, dia seorang ayah dari 2 anak dan mungkin juga udah punya pengalaman kali mengajarkan atau mengenalkan matematika sama anaknya seperti apa ya. Iya. Kita panggil yuk. Ada Mas Indra Riwayat. Mas Indra, apa kabar ayah? Nih. Halo. Bangga loh ayah-ayah sekarang tuh turun tangan langsung. Iya, Jangan sampai jatuh ya. Empuk juga kursinya. Itu Gian lagi pasti. Mendingan sampai gean di bawahnya. Oke, gimana kesibukannya apa nih sekarang? Alhamdulillah masih kebetulan kita
main band, jadi masih ngeband aja. Jadi dulu kan sempat jadi basis Semaraja gitu Iya, kan. Raja. Sekarang ada band juga Audio Jet, tapi sama ada proyekan-proyekan lah biasa. Nah, biasanya nih yang proyekan ini nih sekali pukul Ya, dua pukul. iya. Nyarinya yang proyekan. Oke, Mas Indra ini Iya. berarti punya anak 2 ya? Dua, Usia kebetulan pertama yang usianya pertama 10 tahun, Nadia perempuan, yang kedua Dre namanya, perempuan juga? 6 tahun, nah cowok. Cowok, oh udah sepasang ya. Mau Udah tutup tambah pabriknya, lagi? udah Oh, udah tutup pabrik. Iya. Pabriknya Saya, cukup saya sekarang. senang mengarahkan orang banyak anak biar sama kayak saya sebenarnya. Mbak ada? Ya, balik lagi. Alhamdulillah. Ya. Haus kan, Mas? Tar dulu, Kenapa nggak Gian. dari luar aja sekalian? Gian, hitung. Tamu saya ada berapa? Ada 4 Ah, sama aku Mbak. iya, terus kalau kamu keluar dia tinggal berapa? Tinggal 4 juga. Kan aku di luar. 4 kali 4? 4 kali 4 nggak tahu Mas, lupa. Dah, udah sana. Beresin tuh ya kandang bubi. Cik lah kandang bubi. Oke, nah anaknya berarti udah besar ya, udah satu 10 tahun, yang satu 6 kelas tahun. 5, satu kelas 1. Satu ya. Pertama kayak belajar matematika ada keluhan nggak sih dari anak yang pertama dulu deh? Sebenarnya, nah kebetulan juga nih dia tuh matematika jago. Mbak. Iya. Dia Aduh, alhamdulillah banget ujian ini. dapat 100, tapi kalau ditanya di rumah selalu males sama matematika. Tapi ujian bisa. Tapi ujian bisa. Jadi kalau belajar matematika tuh udah emang kayak nggak mau deh udah gitu, nggak mau belajar matematika, ntar gampang kok bun gitu. Cuman pas pulang bawa ujiannya tuh yang ini 100 gitu. Oke gitu. Bingung tuh ngajarinnya. Jadi gimana? Sebenarnya bersyukur ya nggak usah diajarin, anak udah bisa Iya, karena tapi takutnya ada sesuatu yang akhirnya nanti jadi stuck atau gimana gitu nggak? Nggak ketahuan ya. Nah gimana tiba-tiba. nih? enggak sih, sebenarnya nggak usah khawatir karena kalau iya silakan. Ini bisa saya diminum lihat- kok. Kalau saya lihat justru bersyukur ya, berarti anaknya ada minat di matematika tanpa harus belajar. Maksudnya belajar kan nggak harus mulu di rumah. Di sekolah sekarang sekolah juga udah sampai Udah sore padat. loh. Ada les sudah nggak mungkin? padat. Nggak ada. Jadi Nggak emang ada ya? kebetulan kita cuma satu doang si piano. Oh piano, oke. Iya dengan piano juga kan bisa aja dia logika ya, maksudnya dengan main piano bisa jadi belajar matematika lebih mengasihkan juga. Itu gitu. sayang Sini sini sama- boleh kesini sama- saya sama papa, sama Om papa. Adit. Sama papa. Di sini boleh loh, sini. Yuk. Biasa kita kan tetangga suka gitu pemirsa, suka misalnya antar dari rumah Titip-titip sini ya. ke rumah sini main. Gak apa titip-titipan anak biasa. Kamu biasa megang bebek sama soang, anak dipegangnya nangis anaknya. Kangen ya? Kangen sama mamahnya, ya boleh bilang sama mama ya sayang ya, cep sayang. Tapi nggak usah nangis, iya sayang. Iya, aduh. Emang suka gitu nih anak kalau dipegang kamu sawan semuanya. Kamu kalau Makasih telat ya, Mas. masuknya, tuh anak jadi nangis tuh ketemu kamu tuh ya kan. Ada bebek Aduh, itu, bebek. Nih, bebek. Mau pisang? Ini ada pisang nggak ya? Ada pisang. Nggak mau. Tuh. Oke, mungkin kita balik lagi ke Indra ya. Iya, iya. Indra, kalau waktu itu berarti kan anak Indra termasuk yang beruntung dong. Artinya maksudnya nggak perlu diajarkan lebih, tapi Iya sih. tiba-tiba nilai Iya, matematikanya sama satu bagus. lagi kendalanya dia masuk SD tuh kecepatan. Oh, ya? Jadi emang umurnya 10 tahun tapi udah kelas 5. Jadi emang lahirnya yang biasa di umur-umur Oh, iya. Ujung-ujung ya. ujung gitu. Nah, di situ juga kan yang mengkhawatirkan saya sama istri. Sebenarnya itu. nggak apa-apa karena kan kalau misalnya kita masuk SD, tes masuk SD itu kan selain umur ya, tapi juga dilihat kemampuannya. Jadi kalau misalnya emang anak ini walaupun kurang umurnya, Ya, cuma ya. udah mampu Udah bisa secara ya. Mateng ya. sudah matang secara psikologi, psikososialnya, kemampuan logika berpikirnya, masuk SD udah dibilang mampu, oke gitu, tinggal melanjutkan aja. Oke, nah pertama kali dikenalin berarti nggak yang pakai pressure kali, jadi makanya dia Iya, senang mungkin. kali. Bagus sekali, ini mungkin bisa Emang- dicontoh emang sih ya, justru, kita iya. nggak pernah yang sampai harus nggak tahu deh bagus dicontoh atau tidak, nggak tahu itu. Cuman emang kita tuh bukan yang ada curfew atau jam 7 harus belajar matematika, harus belajar ini, kita nggak ada gitu lah. Emang teteh mau belajar ya udah sok belajar, kalau enggak ya udah Kayak apa-apa. ikutin moodnya anak mau itu gimana ya. itunya gitu. Oke, nah ini kan tadi pengenalannya kalau yang masih kecil gitu ya, ini putrinya usia berapa? 2,5 2,5. tahun. Ini bisa nggak sudah mulai di usia berapa biasanya? Jadi sejak dia mulai udah bisa bicara dan udah mengenal kata-kata, mengenal benda, warna, itu udah mulai bisa diajarkan. Oh, Ya oke. contoh-contoh yang tadi saya sebutkan, menghitung jalan, menghitung motor, itu saya terapkan pada anak gitu. semua Jadi diterapkan. dia suka main blocks nih, kita bangun blocks, ini tingginya berapa blocks, nanti dia bisa hitung. Dari situ aja yang sangat Jadi dari simpel. situ jadi kita udah seperti mengajarkan matematika ya Iya. sama anak-anak ya. Nah, terus gimana nih kalau matematika ini kan
di anak-anak tuh mindsetnya tuh udah kayaknya udah rumit, penuh angka-angka, Betul. dibagi, ditambah, dikali gitu ya. Ini kalau sama anak-anak yang sudah terlanjur kayaknya, aduh aku nggak suka sama matematika, gimana ya untuk membentuk ketertarikan itu lagi? Mulai lagi dari awal kita perkenalkan matematika itu fun loh, nggak harus melulu dengan kertas, dengan angka, dengan misalnya kalkulator atau alat Sempoa, sempoa apa gitu. segala macam. Kita ajarkan sambil bermain. Anak-anak suka apa? Suka main kartu. Kita ajarkan sambil main kartu. Main kartu kan juga ada yang misalnya gambar apa? Kartu as, ada yang 1, ada yang 2, 3. Itu kan bisa juga kita ajak untuk berhitung. Berarti gitu. Jadi, sarananya ya? Sarananya, Oh. betul. Dan keadaannya harus fun, tidak melulu di meja belajar, tidak melulu di rumah atau hanya di sekolah gitu. Jadi kita bisa sambil nonton bioskop deh, kita bisa, kalau anak-anak umur segini kita bisa dengan yang simpel ya, hitung ada berapa gitu. Cuma nanti kalau udah gedean dikit kita bisa atau ajak ke supermarket, coba deh bandingkan harga susu ini merek ini beda, harganya berapa. Jadi kayak gitu aja, Oh, iya, simpel jadi banget. langsung di kehidupan nyata. Kehidupan nyata. Anak-anak kalau paham bahwa oh matematika tuh penting, sangat kepake nih di kehidupan nyata, akan lebih willing untuk belajar gitu. Itu kan willing untuk yang to learn. 2,5 tahun nih, Mbak. Kalau yang untuk, boleh nanya kan ya? Ya boleh bang, boleh. Nanya. Ya nggak Kirain boleh harus kalau minum misalnya tak aja. ajarin masak, soalnya nggak ada alat-alat. Kalau untuk kayak 10 nih, kayak anak saya Nadia nih, tiba-tiba mogok aja. Turun, ngedrop ininya, matematikanya, mungkin minatnya kayak yang lain atau gimana, itu gimana mulainya lagi tuh dengan, pasti ada trik beda kan kalau dengan umur iya. segini sama Enak sih kalau anak umur udah 10 tahun ya kita udah tahu misalnya dia minatnya apa gitu. Kenapa? Mungkin capek belajar, lelah, wajar kan. Iya. Kita aja kalau kerja lelah, wajar gitu. Ajak dulu apa yang dia mau lakukan, senang, biar fresh dulu otaknya. Abis itu baru kita bisa masuk lagi ke masuk matematika. lagi ke Oke. matematika. Jadi kayak keluar Karena sebentar anak ya. nggak bisa dipaksa belajar juga. Kalau Satu dia lagi belajar sih, sendiri satu lebih lagi enak. Mbak, gimana cara ngajarin bapak sama ibunya nih lupa pelajaran matematika? Nanti itu dulu, penting. nanti kita akan bahas nanti ya. Itu pasti pertanyaan yang saya juga mau dengar jawabannya, soalnya kayak enak sekarang soalnya kayak matematika sudah susah banget ya. Iya udah pemirsa jangan kemana-mana ya, karena pengen tahu dong gimana caranya orang tua juga bisa memahami pelajaran matematika anak sekarang Iya, ya, betul. yang rasanya luar biasa semua rumus itu ya. Jangan kemana-mana, tetap di nanti kisah ibu dan buah hati. Dan pemirsa, bagi anda yang ingin bertanya langsung kepada psikolog kita pagi hari ini atau juga kepada Indras, mungkin pengalaman seorang ayah Ya. bisa di-sharing juga ke Insya Allah. pemirsa. Anda bisa telepon di 0215155111 atau bisa juga melalui Twitter kami di @kinantijaktv. Nah, sekarang kita balik lagi ke Mbak Firda ya untuk menjawab tadi nih. Orang tua juga kadang-kadang dituntut untuk mengajari Iya, kan. benar. Tapi kita curhat ya. Ini pelajaran susah amat, anak SD kelas 5 gitu kan. Akhirnya kita panggil guru gitu. Itu salah satu saran yang kita Saran, ya, berikan. solusi lah Nah, itu, cuman ya. gimana nih buat orang tuanya sendiri? Ya sebenarnya untuk orang tua ya mungkin karena maksudnya siapa sih yang nggak nganggap matematika susah ya zaman dulu gitu kan, karena kita kurang aja termotivasi. Cuma gimana sih caranya biar anak kita lebih menyenangi matematika dibandingkan kita sendiri. Jadi satu caranya kita harus membangun suasana yang positif selama anak belajar matematika. Bahwa Seperti ini tuh misalnya? fun ya, sambil main dan bahwa ini nggak sulit gitu. Oleh karena itu penting ditumbuhkan sejak usia dini gitu. Jadi ada willingness untuk dia belajar di kehidupan nanti gitu, di SD, SMP gitu. Kemudian jangan berhenti belajar. Kitanya sebagai orang tua. Itu. Karena kita itu yang Jangan berhenti belajar. jangan berhenti belajar. Ternyata. Pemirsa. Betul, karena bagaimanapun anak pasti akan tanya orang tua. Curhat, Ya, curhat, lagi curhat. Ini juga buat saya nanti pelajaran. Anak pasti akan look up ke orang tua gitu kan. Akan nanya, akan mencontoh gitu. Kalau misalnya dia pernah dengar sekali aja orang tua yang ngomong, aduh mama juga nggak bisa matematika, atau aduh mama juga nggak suka matematika, itu dia akan teringat terus gitu. Iya, Kenapa iya, iya. mama aja nggak suka, kenapa aku harus suka? Oh, untung saya nggak pernah bilang gitu. Bun, ajarin dong Bun. Oh, iya, nanti ya. Nanti Ibu Elin datang jam berapa? Saya juga gitu ntar. Iya, yang penting jangan Sama Bunda aja, iya. ayah ada kerjaan. Oh, gitu. mau les ya? Oh, pantes suami Enggak, aku enggak, suka enggak. gitu sama Bunda aja. Ternyata itu trik ngeles ya. Untung aku ngelesnya juga ada jago. Serahkan Nanti ya, semua Nak, ke ya. Bunda. Ibu guru les jam berapa datang? Jam 3. Tungguin ya, kita makan dulu sekarang. Dialihkan. Tapi emang ketolong juga sama kayak udah mulai kan kayak browsing kita Iya juga betul bisa sekali. lebih Ada ini. website di mana kita bisa bahkan download matematika fun
matematika gitu. Oh, Dan oke. ada grade-grade-nya Berarti juga. yang terlambat dari kecil memang kita harus sudah mengenalkan ya. Ya udah kamu buat satu lagi lah. Jadi Oke, sambil kita kan dari tadi ngobrol masalah ini pemirsa bagaimana supaya matematika itu fun di depan anak-anak. Tapi kita juga harus tahu mencari metode-metode yang tepat buat anak kita bahwa memang yang diajarkan ini matematika secara fun ya. Jadi tidak Iya, terbebani. Nah, kita sudah tersambung dengan salah satu pengajar matematika nih pemirsa nih. Halo. Halo, selamat pagi. Ya, jadi kita akan telepon Ibu Elisa Saleh. Beliau ini adalah mengajarkan anak-anak dengan metode jari matika Indonesia. Nah, Jari pernah tahu nggak jari matika matika, oke. Indonesia? Jadi Yang pakai berhitung cuma pakai jari, tapi itu oke loh menurut aku ya nggak. Jadi Itu kalau bisa berapa digit ya? sampai ratusan katanya, Oh, bahkan gitu. terus. Nah, artinya maksudnya gini, kalau tangan kan dibawa terus ya, ya nggak sih? Kalau misalnya kalkulator kan ada batasnya kita lupa Iya. ya, atau baterainya mati. Kalau tangan kan bisa ini ya. Yap. Dan ini salah satu metode yang cukup direkomendasikan. Halo, selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi. Iya, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Elisa ya? Iya, betul. Mau siapa mau nanya? Iya, ya. Maaf, Bu, saya terbiasa ada penelpon. Ibu Elisa. Ya, Jangan. Iya, Ibu Elisa ini kan dari Jari Matika Indonesia ya, Bu ya? iya, betul. Nah, Ibu gimana sih Bu metode Jari Matika ini, Bu? Metode jari matika itu untuk mempermudah anak-anak berhitung dengan jari mereka sendiri. Dan itu juga kayak apa ya? Jadi anak-anak nggak takut dengan matematika. Oke. Mereka malah jadi senang Oh. karena dia lihat jarinya itu bisa ngitung sampai banyak gitu. Sampai berapa Bu dari jari kita yang 10 ini bisa menghitung sampai Bisa bilangan? sampai ribuan. Ribuan. Jari Iya. tangan aja kan ya, Bu? Dari tangan 10 jari ini aja, kiri dan kanan. Kalau pakai kaki repot lepas sepatunya. Oke, Ibu Elisa, berarti kan ini memudahkan anak-anak untuk mempelajari matematika ya, karena mengingatkan jari ini akan mengikuti kita kemanapun kita pergi gitu ya Bu ya. Iya, betul. Ini anak usia berapa Bu yang bagus untuk mulai belajar matematika dengan metode jari matika? Kalau menurut saya, kalau anak-anak selama saya mengajar jari matika itu, jari matika bisa diikutkan dengan anak-anak yang sudah bisa angka. Yang sudah bisa angka. Udah mulai Dia tahu angka 9 bentuknya seperti apa, Oh. 2 seperti apa, 5 seperti apa. Dia bisa ngitung, biarpun dia belum sekolah. Biarpun dia belum sekolah, tapi dia udah tahu ya Dia, angka ya, 1. 3 tahun, biasanya 3 tahun atau 4 tahun, sudah bisa ikut les. Oh, oke. Nah, Ibu Elisa saya mau tanya Bu, misalnya nih kayak misalnya Mas Indra mau mendaftarkan anaknya ikut jari matika di usia 10 tahun atau 6 tahun, 7 tahun gitu udah terlambat belum sih Bu? Kalau untuk belajar, nggak bisa dibilang terlambat ya Mbak ya. Jadi tetap masih ada hasilnya. Oh, oke. Cuman tergantung sama anaknya. Aha. Apakah anaknya masih mau? Karena untuk jari matika itu harus tetap dari awal kita belajar angka 1, 2, 1 tambah 2 gitu. Nah, kendalanya itu di kami. Biasanya kalau anak-anak sudah udah 10 tahun, 9 tahun, itu dia udah gampang gitu kan. Jadi kayak ada pengulangan ya. kali Oke, ya. oke. Jadi intinya balik lagi ke anaknya gitu ya Bu ya. Kalau Anaknya. kalau soal belajar tidak ada kata terlambat ya Bu Tidak ya. ada kata terlambat. Nah, karena kalau- tetap dipakai ya. Iya. Nah, Ibu kalau untuk jari matika sendiri ini bisa penambahan, pembagian juga bisa Iya, perkalian di sini gitu ya. Bu. Tunggu. Sampai pembagian, penambahan, pengurangan, perkalian. Kabar taku, kita punya ada kata ininya kabar taku. Kali, bagi, tambah, kurang. Wah, berarti ya. semuanya Ndra, Semuanya ya kan bisa. berarti hebat banget ya. Ini mengajarkannya metodenya dengan fun atau misalnya kan ada nih Bu yang misal dikasih PR pulangnya anak-anak gitu Kita kan. tidak pernah ada PR. Oh, Kita tidak membebankan PR ke anak-anak. Dan kita belajar dalam waktu 1,5 jam untuk belajar. Pertama kita mulai itu pembukaan nge-review. Setelah itu kita bagikan latihan. Setelah dia mengerjakan, kita oral, kita dikte gitu dengan jarinya mereka, dengan berhitung cepat ya. Ini kan Oke. kita untuk berhitung cepat. Oh, Setelah gitu. itu kita biasanya bikin game sebelum pulang.
Jadi dibuat fun ya Bu suasananya ya. Jadi anak-anak nggak terbebani gitu ya Bu ya. Oke, Ibu terima kasih banyak ya Bu. Nanti kapan-kapan kita undang ke rumah Kinanti ya Bu. Terima kasih. Karena udah ada ini sih 2 murid Bu, ada Gian, ada Adit Bu. Saya stres ngajarin mereka. Ya udah bisa jangan kemana-mana ya, karena kami masih akan kembali selain saat ini tetap di Kinanti Kisah Ibu dan Buah Hati. Kita masih membahas mengenai bagaimana caranya mengenalkan matematika agar matematika ini terasa fun dan menyenangkan buat anak-anak kita. Karena kalau pengenalannya salah, tadi Mbak Firda bilang anak-anak udah akan selamanya memblok matematika ini nih. Jangan sampai kayak gitu ya, karena kan rugi ke anak kita ke depannya. Dan juga informasi buat pemirsa, kalau ada yang ketinggalan nih nonton Kinanti, misalnya yang kemarin apa ya, atau yang hari ini saya ketemunya nontonnya cuma setengah aja nih, yang di depan nggak tahu. Nah, bisa nonton di YouTube nih, link YouTube channel JAK TV yaitu di www.youtube.com/officialjaktv. Jadi pemirsa bisa langsung buka link itu, langsung bisa mengklik Kinanti mau episode apa yang kalian saksikan. Oke? Nah, sekarang kita balik lagi ngobrol dengan Firda dan juga Mas Indra. Firda, kok tadi kita udah bahas nih ada salah satu metode, kan metode banyak nih, metode matematika nih. Salah satu yang tadi kita bicarakan adalah jari matika tadi. Nah, penting nggak sih kita orang tua mencari metode yang pas buat anak kita? Penting ya, karena anak itu sendiri memiliki karakter masing-masing. Ada anak yang misalnya visualnya lebih bagus, auditorinya lebih bagus, atau kinestetiknya lebih bagus. Nah, jari matika ini salah satu metode yang memang bisa diterapkan pada anak yang kalau menurut saya ya visualnya mesti bagus. Karena kita jari cuma 5, tapi ini dia bisa untuk menghitung sampai 1000 tadi ya, luar biasa sih memang. Penasaran tapi bener nih. Penasaran ya? Kita belajar nggak? Nanti kita panggil ke situ, kita semua belajar. Ya Allah, biasa begini. Dikir Dikir banget ya. Oh, jadi kita juga harus lihat ya anak kita lebih ke arah yang mana nih. Betul. Tapi nggak melulu anak yang visualnya bagus berarti auditornya buruk, nggak juga. Jadi ketiganya harus berkembang gitu. Cuma mana yang lebih dominan itu yang harus lewat situlah kita harus anak lebih mudah lah belajar dari situ ya. Iya. Tadi juga jadi matematika dari percakapan tadi kita dengar kayaknya nggak ada worksheet ya, kita nggak dapat kertas seperti ini. Jadi fun games sambil begini-begini aja main, makanya anak suka gitu. Soalnya kalau pulang udah dikasih PR, anak tuh jadi kayak ya. Aku kasihan kadang-kadang kalau beban terlalu berat ya. Oke, aku mau panggil ini dulu ya, asisten aku yang kedua. Boleh. Banyak asisten dan rumah aku lega banget, kebunnya aja hektaran. Kebun siapa? Adit. Ya Ibu. Tadi kamu aku suruh belanja sama Gian kan, terus? Mas Iya. Hebat loh. Ini tukang kebun aku, cakep ya. Handphonenya canggih ya. Saya lagi nunggu jemputan. Mau les matematika Ibu. Oh, les matematika. Tadi saya ngasih uang belanja ke kamu kan 50.000 ya? 100. Oh, 100.000. Oh, kamu jujur. Terus kamu belanja berapa? Saya belanjanya 20.000 Ibu. Harusnya kembalinya berapa? Kembalinya banyak. Banyak. Tadi Ibu kasih selembar, saya kasih banyak nih Bu. 2 lembar. Tadi kan Ibu ngasih selembar. Saya kasih 2 lembar. Tambah koin lagi ya. Koin Bu. Berarti Oh, hebat banget. Terus menurut kamu saya untung? Untung. Ngasih cuma 1 dapatnya banyak. Oh. 1 jadi 5. 1 lembar kembalinya ada koin lagi kan. Jadi saya ngasih. Pinter juga nih Mas ini. Jadi tadi saya sampai garuk-garuk kepala. Jadi saya ngasih selembar, kamu balikin ke saya 2 lembar dengan koin ada 4. Iya. Iya sih, emang kalau jumlah lebih banyak. Lebih banyak. Pertanyaan saya belanjanya berarti berapa? 20.000 Ibu. Uangnya? 100.000. Harusnya kembalinya? Ibu hitung sendiri dong. Oh, bisa asisten nyuruh. Ibu, saya mau izin dulu. Ntar dulu. Berarti kan kembalinya harusnya kalau saya nggak salah sih ya. Tolong dinetralin nih kalau saya nggak salah. Saya juga lagi mikir. Ibu jangan emosi Bu, santai. Ibu dapat duit banyak malah marah. Kalau saya nggak salah kembalian harusnya 80.000 ya nggak sih, kalau 100.000. Ini kembali kenapa cuman ada 15.000? 16.000, 16.600 rupiah, ada 100 perak lagi diterima. Jarang-jarang kembalian ada 100. Ini kan 10.000, bawahnya 10.000, udah 20, balik lagi 10.000, 10.000 udah berapa? 40, ya kan Bu? Iya. 40. Terus? Ini 5.000, tadi 40 tambah 10, 50, tambah 10 lagi di belakang, 60. Nah sisanya saya buat jajan Ibu. Oh iya, ngitungnya sih pinter ya. Ngitungnya pinter nyari celah. Gian sini Gian. Coba dibawa Gian. Ditongtong diangkut Gian. Saya depresi. Enggak pusing. Iya, udah ngurus saya. Ayang kamera, saya mau jemput. Aduh, ayang kamera. Bu, saya izin les dulu ya, Bu. Ayang saya udah. Ya Allah, kamera. Ya ampun.
Aduh, stresnya saya. Aduh, maaf ya. Udah ada yang bener di rumah saya. Pemirsa, ntar saya mau manggil dia tuh guru jari matika dia biar tahu cara ngitung yang benar. Pemirsa jangan kemana-mana ya. Tetap di Kinanti saya Ibu dan Buah Hati. Aduh. Kita masih belajar matematika. Bagaimana cara mengajari anak matematika tapi dengan fun dan menyenangkan agar anak-anak tidak menolak matematika untuk di kedepannya. Karena ini sebenarnya akan menyulitkan buat anak-anak kita juga ya kan. Yandra sebagai ayah gimana? Betul, Ya nggak? betul. Karena harus tahu paling nggak kita harus Tapi tahu diam cara dulu. ngajarnya, terus ngadepin anaknya seperti apa gitu kan. Dia emang kebetulan juga yang kayak anak nomor 1, yang nomor 2 si nomor Bre. dua. Kelihatannya sih dia agak kurang ke math. Dia bilang kayak males, pernah satu hari dia males tuh. Kenapa sekolahnya agak males-males? Dia emang ada math ternyata, ada matematika di pelajarannya. Jadi agak males nih. Nah, ini emang mungkin setelah ngedenger ini kan jadi emang harus diajak fun dulu. Betul. Nah, Mbak, kalau gitu sebenarnya manfaat belajar matematika di kehidupan kedepannya anak kita untuk apa sih sebenarnya gitu? Sampai Penting banget kadang-kadang nggak sih atau gimana? penting banget nggak sih? Sampai ingat banget sin ya. cos tangen ingat? Ya sebenarnya penting banget ya karena itu in real life kita kepake banget kayak kehidupan kita sehari-hari belanja kayak gitu kan kita Ngitung butuh honor. banget ngitung honor. Kamu tinggal begini sama gini doang rumusnya. Nggak, Ngitung jam sama sebenarnya gitu. sih setelah berumah tangga dan punya anak dan anak ini yang kelihatannya sih ya itu masalah kita mengajarkan sebenarnya. Iya, betul. Iya sih. Pribadi saya kan tidak bersinggungan sama matematika, tapi mulai bersinggungan sama matematikanya setelah Sejak anak. punya anak. Setelah anak tuh nanya, ya ini gimana? Kan mau nggak mau saya juga harus belajar nih, mulai belajar lagi. Iya itu salah satunya itu dijelaskan bahwa sebenarnya tuh matematika kepake banget loh buat sehari-hari. Coba kamu kalau matematikanya nggak bisa nanti belanja dibego-begoin gimana? Iya sih. Kamu nanti pokoknya Kegiatan. Kayak Gian, Kayak Adit bukan tadi kayak tuh. Adit, Iya, Adit tadi 80.000 cuma dapat lembaran lebih Gitu banyak doang, dibilang iya, benar-benar. untung. ya dan itu Kasihan tuh sampai karena itu logika ya matematika itu angka yang kalau kita ngerjain soal matematika itu logika kita yang Iya, jalan. benar. Kalau misalnya logika itu kan kepake banget sampai kita dewasa nanti, mulai salah satunya biar Sebenarnya nggak logikanya itu ya yang kenapa matematika logikanya. banyak logika misalnya pergi berapa kilometer ya kan, kemudian pukul berapa kan Kita sampai terus kecepatannya berapa? kayak gitu. kecepatannya berapa, kadang-kadang kalau anak-anak suka kalau udah lagi capek gini begitu kan. Tapi kan sebenarnya itu kemampuan logika mereka Iya, yang lagi betul diasah sekali, ya. iya. Oh, oke. Nah, kalau Indra sendiri nih, Indra kan punya anak 2 nih. Ada yang pertama dan yang kedua, laki-laki dan perempuan. Berbeda nggak mereka ketika merespon terhadap math itu sendiri? Beda, sangat beda. Dan ya kan balik lagi mungkin kan kalau matematika itu kan passion anak-anak itu ke matematikanya, walaupun udah dikenalin tapi kan passion awalnya. Kalau yang perempuan awalnya sih lebih gampang. Jadi kelas dia kan dari pre-K udah mulai, nah udah ini dia seneng tuh. Nah cuman udah mulai yang udah mengenal yang kayak kali-kali, tambah-tambah pembagian, ada sisa itu segala macam. Udah lebih susah Nah ya. itu udah lebih susah, udah mulai tuh yang tadi saya ceritain, udah mulai agak Kurang. malas gini. Nah yang kalau yang laki-laki dari umur segini nih, dia udah mulai yang kayaknya gue nggak ini sama math deh gitu. Boy ya, udah boys Boy, banget ya. Udah Tanya lah gitu lah. udah anak tuh udah gayanya udah mulai, kalau laki kan lebih gimana ya, lebih cuek ya. Lebih cuek. Nah kalau buat anak-anak yang udah terlanjur trauma atau takut, kan aku punya temen nih ya, dia mungkin setiap hari dari tempat lesnya tuh dikasih worksheet gitu ya, PR gitu kan. Nah mamanya kebetulan memang ngerjain mungkin strike kali ya. Kalau nggak boleh main atau nggak boleh tidur sebelum PR ini selesai, karena kalau PR itu tidak diselesaikan besok akan numpuk dengan PR yang besok Iya, gitu kan, benar. kayak gitu kan. Akhirnya anak ini kasihan sih di usia 5 tahun. Jadi kalau mamanya pulang dari mana-mana, Dari mana-mana. dia berusaha untuk misalnya pura-pura tidur kek atau apa kek gitu. Jadi kan itu bentuk dia menolak ya sebenarnya. Nah untuk anak-anaknya gimana? Anak-anak kayak gini gimana biar kedepannya nggak jadi berkepanjangan dia takut sama Iya. math? Sebenarnya satu sih yang harus diingat orang tua itu adalah matematika itu should be fun. Jadi anak-anak tuh harus belajar matematika itu dengan fun. Mau hasilnya nilainya 3, 4, 5 gitu itu kan hanya hasil ya. Maksudnya yang penting di perjalanan pembelajarannya itu mereka fun dan mereka ngerti logikanya dapat gitu. Jadi jangan terpaku hanya pada nilai. Itu yang salah satu orang tua yang suka salah. Jadi kadang anakku nilainya 5, nggak boleh dong harus 9 gitu. Jadi dia keras lah ke anak. Semakin dia keras ke anak makin nggak nolak. suka lah dengan pelajaran matematika. Karena apa? Setiap matematika harus belajar matematika, mama jadi galak, makin nggak suka gitu. Oke. Jadi yang satu harus bikin fun gitu dan jangan terpaku pada hasil.
Nah, jadi pemirsa itu dia, jangan gara-gara matematika mama jadi galak ya, enak jadi makin nolak. Jadi pemirsa kita masih akan bahas lagi mengenai hal ini, ada Jangan Mama Tetap di Kinanti, Kisah Ibu dan Buah Hati. Ya, kita kembali di Kinanti, Kisah Ibu dan Buah Hati, dan kita akan membuka line telepon kami di 0215155111. Oke, mungkin sambil menunggu penelpon kita ya. Oh itu. Kan langsung ada kan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan siapa ini sayang? Dengan Nita. Di mana? Di mana, Ulfa? Di Tangerang. Di Tangerang. Ulfa mau tanya apa, sayang? Mau tanya perkalian matematika. Pertanyaan, Ulfa suka matematika nggak? Suka. Suka. Wah, hebat banget. Ulfa umur berapa? Apa? Ulfa sekarang umurnya berapa? 10 tahun. 10 tahun. Oh, sama kayak anaknya Om Indra ya. Mau tanya apa kamu, sayang? Kalau 12 dikali ini 5 berapa? 12 kali 5, 5 kali 2, 01, 60 sayang. Oh ya udah. Nanti dulu kamu mau nanya lagi nggak? Tanya deh kali-kalian lagi deh, tanya lagi dong kali-kalian dong. Berapa aja? Berapa aja sayang? 45 dikali 20 berapa? Adit, sini sayang. Sini. 40. Sini kamu dekat saya aja, Sini. Sini dekat saya. Kita clip onnya bisa berbagi sayang. Sini. Saya mau berangkat les, Bu. 45 kali 20 berapa? Iya. Banyak, Dek. Ade Ulfa nanti ya dijawabnya Ade Ulfa ya. Udah itu aja sayang pertanyaannya. Biar PR buat Om Adit ya. Iya. Oke, dadah sayang. Salam buat mama ya. Nanti 900. Jangan dikasih tahu. Jangan kasih tahu. 920. 920. Oh, ada lebihnya. 4 kali 4? 17. 4 kali 4. Ibu nyobain saya. 4 kali lebih mudah. Oke, kalau gitu langsung aja kasih tips dong buat pemirsa gimana caranya biar udah kamu di sini aja, kamu jangan jauh-jauh. Kasih tips buat pemirsa untuk supaya anak-anaknya mau fun belajar matematika. Iya, itu satu harus dibikin fun tuh dari lingkungannya ya. Gitu. Atau kamu deh yang kasih tips sebagai ayah deh kasih tips. Tipsnya sih kalau dengar tadi dari Mbak Firda sih emang intinya fun. Gimana caranya kita mengajarkan dan memperkenalkannya fun kepada anak biar nggak trauma dan biar nggak, bener nggak Mbak? Iya betul. Aduh dikipasin sesuatu. Jadi anak-anak dibuat senang dan fun ya. Dibuat fun. Lingkungannya ya, lingkungannya. Terus jangan melulu hanya di meja belajar. Oh oke. Iya. Di Sambil jalan-jalan kehidupannya. Kalau ke mall mungkin anak-anak suka sekarang ke mall ya. Itu kita harus bikin masukin aja matematika sedikit. Dan satu lagi yang tadi terakhir, jangan terpaku pada nilai. Dia nggak mau Adit sama kamu, jangan terpaku sama nilai ya. 5 menit lagi, bagaimana mengenalkannya biar fun ya. Iya, gitu betul. Ya. Oke, kalau gitu terima kasih Indra atas waktunya. Terima kasih sama-sama. Mbak juga terima kasih banyak. Terima kasih, Mbak Nah, Intan. kamu bertahan di 6 segmen luar biasa. Adit terus kipasin saya ya. Buat pemirsa yang ketinggalan nonton Kinanti hari ini atau yang kemarin-kemarin pengen dilihat lagi, Anda bisa lihat di link YouTube kami di www.youtube.com/official Jak TV. Dan pemirsa jangan lupa mulai hari Senin besok nih kita akan tayang di jam 7 pagi. Jadi semakin pagi semakin oke ya kan. Tapi kalau besok masih kalau besok masih jam 8 ya. Dan tema besok jawab dong. Tema besok Pregi style untuk ibu hamil ya. Kalau gitu akhirnya saya Intan Erlita dan juga Adit ya, asisten saya. Buat mamahnya dadah. Sampai ketemu lagi besok ya. Dadah. Buat mama di kampung. Udah uak kakek Uak, nenek. papa. Udah. Aduh repot. Kipasin.